Saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mekanisme eksodus besar dan final. Mekanisme itu artinya cara kerja organisasi atau person. Yang kedua, sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan seseorang ataupun organisasi. Kalau singkatnya, sinonimnya, ya mekanisme itu sama dengan metode atau operasi atau prosedur atau proses atau sistem. Ya, jadi kita akan belajar memahami mekanisme eksodus besar dan final. Pengajaran kitab Wahyu yang diwahyukan kepada hambanya 13 November 1987 ya, yang kemudian diajarkan untuk LPBKWI dan S1. Nah, di dalam pelajaran atau perkuliahan LPBKWI dan S1 itu semua murid, semua mahasiswa S1 harus hafal kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 22 secara literal. Ya, jadi seperti yang tertulis itu harus hafal. Kemudian bisa menggambar skema kitab Wahyu. Kemudian tentang 7 guruh itu mulai diberitakan, diwacanakan, dan mulai direkrut. Ya. Kalau untuk S2 pengajaran kitab Wahyu itu para mahasiswa harus memahami 4 perkara. Pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang esa. Kemudian yang kedua, hierarki 1, 7, 70, 490 dan hierarki 2 sebagai pelaksana dari pembangunan tubuh Kristus yang esa tersebut mulai direkrut. Ya. Direkrut. Kemudian rekrutmen itu diselesaikan melalui konferensi. Kemudian ditahbiskan tanggal 21-22 Juli tahun 2015. Kemudian mahasiswa S2 itu harus betul-betul memahami skema ketetapan masa. Yang selanjutnya juga harus mulai berpikir, bahkan juga berusaha untuk memiliki sumber daya lain, kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan atau makrifat, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Dan yang tentunya yang saat itu sudah diajarkan adalah hikmat dan makrifat. Karena tanpa hikmat dan makrifat, maka seperti Yesaya 35 itu tidak bisa menjalani jalan kudus. Orang pandir, ya, orang pandir. Dalam artian 5 darah yang bodoh tentunya tidak tahu caranya mewujudkan tubuh Kristus yang esa. Kemudian tahun 2015 sampai tahun 2020 ini ya panen raya untuk Indonesia dan panen raya yang invisible dan hidden. Ya, kita tidak bisa melihat apa yang kasih Tuhan, tapi nanti kalau kita bertemu kita akan mengerti bahwa panen raya itu sudah dilaksanakan. Kemudian tahun 2022 sampai 2029 itu kegenapan kitab Wahyu 7 tahun. Kegenapan kitab Wahyu 7 tahun itu merupakan sabat ke-70
saatnya Tuhan memelihara Israel. Ya, seperti Kejadian 45 ayat 1 sampai 11, nanti dibaca di rumah saja. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kitab Wahyu yaitu kitab yang ke-66 dengan 22 pasalnya itu diterima oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos antara tahun 92 sampai tahun 97 Masehi, berarti 5 tahun ya. Saat itu zaman pemerintahan Kaisar Titus Flavius Domitianus ya, yang memerintah tahun 81 sampai 96. Jadi begitu Kaisar Domitian ini wafat, maka tahun 97 Rasul Yohanes itu dibebaskan dari Pulau Patmos. Jadi dia di Pulau Patmos itu 5 tahun. Tahun 92 sampai tahun 97 ya. Kemudian Rasul Yohanes wafat itu ya tahun 100 Masehi ya. Jadi usia kitab Wahyu ya itu sudah 1922 tahun. Jadi usia kitab Wahyu itu karena itu ya persisnya ya, dia menerima tahun 92 sampai 97, kemudian tahun 100 wafat. Ya, jadi usia kitab Wahyu itu 1922, mungkin lebih ya, sekitar segitu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya. Jadi kitab Wahyu ini berlaku selama zaman gereja. Dan puncaknya 7 tahun terakhir atau sabat terakhir yang merupakan nubuat ya, atau jawaban doa dari Nabi Daniel. Kita akan membaca Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada kesalahannya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas senyap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi 70 sabat yaitu merupakan jawaban doanya Nabi Daniel. Ketika Nabi Daniel itu membaca kitab Nabi Yeremia, ada 70 tahun ya penawanan di Babel. Namun kemudian Tuhan pada saat menjawab doanya Daniel, Tuhan tidak berbicara tentang 70 tahun penawanan di Babel, tapi berkembang menjadi 70 sabat. Bapak yang kasih Tuhan, tadi ada 7 sabat, ada 62 sabat, berarti 69 ya. 69 itu merupakan zamannya Israel dan kemudian juga zaman bangsa-bangsa. Dan terakhir ada sabat yang terakhir, yaitu sabat yang ke-70. Bapak yang kasih Tuhan, itu suatu masa yang berat untuk Israel ya.
ada masa yang berat bagi Israel. Kalau Yeremia pasal 30 ya, ayat 1 sampai 7, Bapak yang kasih Tuhan, itu saat kesesakan Bani Yakub. Namun demikian, Daniel pasal 12, nanti pada akhir zaman Tuhan akan mengirimkan malaikat pembesar, yaitu Bapak Mikael, untuk mendampingi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kitab Wahyu itu usianya, maksud saya kitab Wahyu yang diterima Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu usianya sudah 1922 mungkin lebih. Dan itu sudah digenapi di dalam zaman gereja. Ya. Jadi sepanjang zaman gereja kitab Wahyu itu digenapi. Pada waktu itu ada betul 7 jemaat, Efesus, Smyrna, ya, Pergamus, kami kasih Tuhan, jemaat Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia itu ada betul. Dan kesesakan besar yang dialami gereja itu terjadi betulan. Kalau Tuhan menubuatkan, kalau Nabi, maksud saya Rasul Yohanes menubuatkan, itu lamanya penyiksaan itu 1260 hari. Tetapi dalam prakteknya itu terjadi selama 1260 tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan semuanya itu terjadi di dalam zaman gereja. Dan kemudian terakhir kitab Wahyu itu digenapi di dalam zaman, ya, kita akhir zaman ini. Di dalam Sabat yang ke-70, satu Sabat itu 7 tahun. Sabat yang ke-70 itu saatnya Tuhan melawat bangsa Israel. Jadi melalui kitab Wahyu yang kita dengar sejak 87, kita tuh dipersiapkan untuk suatu pekerjaan melawat Israel. Ya, pada Sabat yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu dimunculkanlah 7 guru, ya, kemudian hierarki. Tentunya sebelum muncul 7 guru, itu malaikat sang surya itu sudah dimunculkan dulu. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Nanti kita akan mendengarkan. Dan kita dipersiapkan bukan untuk menyampaikan kitab Wahyu, ya, kepada gereja sepanjang 1900 tahun, bukan. Tetapi pada Sabat yang terakhir, ya, seperti doanya Daniel yang dijawab oleh Tuhan, ya, pada Sabat yang terakhir nanti akan datang pertolongan, akan datang lawatan, sekalipun berat Israel akan ditolong oleh malaikat, ya, Mikael. Dikatakan demikian dalam Daniel 12. Dan di dalam nubuat kitab Wahyu, maka 7 guru itu akan bekerja, ya, akan bekerja. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 1. Kita baca ayat 1 sampai yang ketiga. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, jadi kitab Wahyu ini dikatakan, ya, supaya ditunjukkannya, ya, kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi di dalam kitab Wahyu itu pasal 1 ditegaskan sejak pewahyuan itu akan ada apa yang harus segera terjadi sejak abad pertama itu. Terus pasal 2 ayat 2 maksud saya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, jadi kitab Wahyu itu merupakan kitab nubuat. Ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan
dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 itu merupakan nubuat, ya. Kemudian kita baca juga ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya, jadi yang menyampaikan, yang memberikan pewahyuan kepada Yohanes ini adalah Alfa dan Omega. Itulah firman Allah. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, dia itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus namanya, ya. Dia bersabda, apa yang ada sekarang dan yang sudah ada itu berarti dulu dan yang akan datang, ya. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lanjutkan ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya, jadi nubuatan di dalam kitab Wahyu itu, ya, terjadi sekarang. Bahkan ayat yang tadi di atas tadi, ya, ayat 1, apa yang harus segera terjadi. Kemudian yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi kitab Wahyu itu berlaku sepanjang zaman sejak itu diwahyukan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah kita ini yang hidup pada akhir zaman, kita bekerja pada sabat yang terakhir. Di mana kitab Wahyu dibukakan bagi kita dengan pengertian, dengan peruntukan. Kita bekerja pada 7 tahun yang terakhir, pada sabat yang terakhir dari nubuatan, ya, 70 sahabat Daniel yang merupakan jawaban doa atas permohonan Daniel supaya Tuhan itu memperhatikan bangsanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, ini menunjukkan bahwa kitab Wahyu berlaku digenapi, tadi sudah saya katakan harus segera terjadi sejak diwahyukan abad pertama 1 Masehi. Baik yang terjadi sekarang, yang akan terjadi sesudah ini. Kalau jelasnya begitu, digenapi selama zaman gereja. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan pada sabat yang ke-70 itu yang diperuntukkan untuk kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tidak akan pernah melihat jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, ya, Tiatira, Sardis, Philadelphia maupun Laodikia. Ya. Tapi dulu ada betul. Ya. Dan kalau sekarang jemaat itu digolongkan, ya, tidak ada yang mau jemaat jadi jemaat Pergamus, Tiatira, Sardis. Semua jemaat pengennya jadi Philadelphia. Nah, sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, tidak demikian kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 sampai pasal 3, ya, kitab Wahyu itu artinya revelation. Itu apokalipsis, ya, selubung yang dibuka, tirai yang dibuka. Kitab Wahyu itu artinya disclosure, ya, tidak menutup, tidak menyembunyikan, artinya dibuka, ya. Kemudian appearing itu artinya dinyatakan, coming itu datang, ya. Lighten itu artinya menerangi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah kitab Wahyu pasal 1 ayat 3 tadi dikatakan bahwa kitab Wahyu itu nubuat. Ya. Kitab Wahyu itu adalah nubuat. Jadi pasal 1 sampai pasal 22 itu merupakan nubuat. Kita baca Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nah, jadi Tuhan Yesus
dalam pasal yang terakhir mengatakan berbahagialah yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kemudian ayat yang ke-10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Kemudian ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Terima kasih. Jadi kitab Wahyu itu pasal 1 sampai pasal 20 itu merupakan nubuat-nubuat. Nubuat itu kalau Wahyu pasal 1 ayat 3 itu bahasa Yunaninya propeteia. Ya, propeteia itu artinya ya meramalkan peristiwa-peristiwa. Ya, propetia, nubuat itu meramalkan peristiwa-peristiwa. Ya, peristiwa itu bersifat divine. Divine itu artinya bersifat ketuhanan. Nah, orang yang berbicara itu speak under inspiration. Berbicara di bawah inspirasi. Itu artinya ya propetia atau prediksi, ya itu meramalkan. Bapak yang kasih Tuhan, jadi kitab itu bersifat ramalan, bersifat prediksi. Lah orang yang memprediksi itu, Bapak yang kasih Tuhan, prediksi tersebut prediksi yang bersifat ketuhanan. Lah orang yang meramalkan itu berada di bawah pengaruh inspirasi kekuasaan Roh Kudus, kekuasaannya Tuhan Yesus Kristus, kekuasaannya para malaikat seperti yang terjadi atas Rasul Yohanes, ya. Dan perlu kita ketahui pasal 1 sampai pasal 22 itu merupakan nubuat-nubuat, di sini tidak berurutan. Bapak yang kasih Tuhan, nubuat-nubuat tersebut tidak berurutan, ya. Itu merupakan cara Tuhan untuk menyembunyikan rahasia-rahasianya. Itu kemuliaan Tuhan untuk menyembunyikan rahasia-rahasianya. Kita baca Amsal 25 ayat 2. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Terima kasih. Tadi sudah saya katakan, LPBKWI dan S1 itu harus hafal kitab Wahyu pasal 1 sampai 22 secara literal. Kemudian harus bisa menggambar skema kitab Wahyu. Ya. Kemudian wacana 7 guruh itu mulai disampaikan dan mulai direkrut. Di situ belum ada wacana hierarki, tapi 7 guruh. Bapak yang kasih Tuhan harus hafal. Demikian juga layaknya tabernakel. Kalau kita pengen lihat ya sejarah dari tabernakel, ya kita harus hafal Keluaran pasal 20 sampai Keluaran pasal 40. Itu diceritakan secara detail. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi ketika kita membaca kitab Imamat, ya, Tuhan berfirman kepada Musa tentang tabernakel, ya tidak harus diceritakan seperti Keluaran pasal 20 sampai 40. Tepatnya tentang tabernakel itu ya 25 sampai 40. Tetapi langsung Tuhan berbicara tentang kemah, kita baca. Contohnya Imamat pasal 26. Ayat yang ke-11. Aku akan menempatkan
Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ya, kalau Tuhan berbicara di dalam Imamat 26, ya, dikata ayat 11 ini, aku akan menempatkan kemah suciku, bahasa Inggrisnya tabernakel, ya, di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Tidak usah dijelaskan lagi. Seperti Keluaran pasal 25 sampai 40. Cara penataannya pun tidak disampaikan lagi. Kalau pengen ngertinya, pengen ngerti persis jelasnya, ya dibaca kitab Keluaran. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca juga Wahyu pasal 21. Ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, ini juga tabernakel. Tidak usah di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 ini kemudian dijelaskan pintu gerbang begini, begini dan sebagainya. Itu sudah pelajaran kitab Keluaran. Pasal 20 sampai 40, ya. Atau lebih jelasnya secara khusus kitab tabernakel itu pasal 25 sampai 40. Bapak yang kasih Tuhan. Demikianlah cara kerja Alkitab, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau kita pengen memahami kitab Wahyu secara literal, ya itu S1 ada pelajarannya, ya. S2 tadi 4 perkara. Kita sudah melewati masa panen raya dan kita memasuki menyongsong 7 tahun yang kedua, Sabat yang ke-70. Saatnya Tuhan melawat Israel. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi nubuat-nubuat di dalam kitab Wahyu itu tidak berurutan. Saya kasih contoh. Mari sudah baca Wahyu pasal 15 ayat 1. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. 7 malapetaka yang terakhir berarti ini bokor atau cawan. Ya, dibaca ayat 5 sampai 8. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Ya, di sini kalau kita membaca, ya, 7 malaikat dengan 7 cawan murka Tuhan, 7 bokor, ya. Kemudian kita baca Wahyu pasal 16. Kita baca ayat 1 sampai 21. Agak cepat saja Pak Guntur. Ke-7 malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.
Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar misbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tatah itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Terima kasih. Ya, Wahyu 15 tadi 7 bokor diberikan. Kemudian Wahyu 16 ini berbicara tentang urut-urutan ke-7 malapetaka. Kita akan baca Wahyu pasal 21 ayat 9. Saudara perhatikan, saudara cermati, mari. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan, yang penuh dengan ke-7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, sudah perhatikan. Sudah masuk Wahyu pasal 21, ya. Kalau di atas itu berbicara tentang langit baru dan bumi baru, maka ayat 9 itu berbicara tentang Yerusalem baru. Namun demikian di sini dikatakan, maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat, seorang dari ke-7 guruh yang memegang ke-7 cawan, yang penuh dengan ke-7 malapetaka terakhir itu. Jadi cawan yang dipegang itu masih penuh dengan malapetaka terakhir. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, dia itu menunjukkan, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Berarti kitab Wahyu itu sebagai nubuatan kan tidak bisa urut. Ya. Kalau saudara ngapalkan, ya saudara ngapalkan tabernakel ya harus hafal, ya. Apa namanya? Dari pintu gerbang, mesbah kurban bakaran, meja roti sajian, ya, maksudnya mesbah kurban bakaran, bejana pembasuhan, pintu kemah, meja roti sajian, pelita emas, mesbah dupa, pintu tirai, tabut. Tapi kalau kita memperhatikan, perintah itu tidak dimulai dari pintu gerbang. Saudara akan bingung mencari pintu gerbang di dalam kitab Keluaran, ya. Langsung Tuhan berbicara tentang tabut. Ya. Kemudian pada saat ditata juga tidak
langsung ditata, oh mezbah kurban bakaran, kemudian bencana pembasuhan. Tidak. Tetapi kemah dulu dibuat seperti huruf U begitu, baru tabut perjanjian masuk, kemudian dipasanglah pintu tirai. Kemudian tidak terus urut lagi, mezbah dupa tidak, tetapi meja roti, pelita emas, mezbah dupa, baru dipasang pintu kemah dan seterusnya. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi tidak berurutan. Itulah cara Tuhan menyatakan kemuliaannya dan menyembunyikan rahasianya. Kita mencari di dalam kitab Keluaran itu pintu gerbangnya di mana, pintu kemahnya di mana, apalagi tentang pintu tirai. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus menghitung ya dari tenda-tenda itu. Tenda-tenda dan tudung-tudung itu dihitung dari kaitan-kaitannya. Barulah nanti ketemu pintu tirai dan selanjutnya. Bapak yang kasih Tuhan, begitulah cara kerja dari firman Tuhan. Demikian juga kitab Wahyu yang merupakan nubuatan tentang Bokor saja. Wahyu 15 sudah ditulis ayat 1, ayat 5 dan 8. Kemudian pasal 16 urut itu 1, Bokor pertama sampai Bokor ke-7. Namun demikian di dalam Wahyu pasal 21 ayat 9, 7 guru itu masih memegang 7 bokor cawan murka Tuhan. Ya. Dan kemudian menunjukkan siapa pengantin perempuan mempelai anak domba. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita tidak usah bertengkar tentang urut-urutan kitab Wahyu. Ya. Nanti Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Seperti kita punya agenda MP3 dan 4 deklarasi. Namun demikian untuk memberlakukannya tidak urut. Oh, MP3 pertama di Bromo tahun 2008 itu agenda pertama, tidak demikian. Ya. Tuhan melihat kondisi kita. Apa yang perlu diajarkan dulu kepada kita? Kalau matematika ya, kita mengenal ada peng, poro, lan, sudo. Artinya peng itu perkalian, kemudian pembagian, lan, penambahan, sudo. Nah itu kan tidak diajarkan kepada anak langsung ping-pingan, langsung pembagian, tidak. Tetapi penambahan, perkurangan. Kita mengenal peng, poro, lan, sudo. Ya. Nah yang diajarkan tidak peng, poro dulu anak kecil, tapi penambahan dan pengurangan. Jadi segala sesuatu itu tidak harus selalu urut, Bapak yang kasih Tuhan. Demikian juga di dalam pewahyuan ini. Kemudian kita baca Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-12. Itu judulnya kedatangan Tuhan Yesus. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Langsung ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberitakan tentang kedatangannya ya di dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 20. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, terus Wahyu 19 itu gimana? Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti ya saya akan jelaskan di dalam seminar yang kita laksanakan ya hari Jumat sampai hari Minggu. Seminar sebagai satu peringatan ya, tapi juga persiapan memasuki 7 tahun yang kedua. Kemudian kalau kita membaca Wahyu pasal 1 ayat 7.
Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, Nah, amin. di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 7, ya, kepada Rasul Yohanes itu sudah ditunjukkan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Nah, tadi dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 20, ya Tuhan menyatakan, ya aku datang segera. Tuhan tidak datang di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 sesuai dengan Wahyu 1 ayat 7 ini, ya. Itu merupakan satu ungkapan, ya, untuk menarik perhatian supaya umat Tuhan itu fokus dan bersiap untuk kedatangannya yang kedua. Jadi, ya, semua inti dari kitab Wahyu itu, ya, kita tuh mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita akan baca Yesaya pasal 40. Ayat 10 dan 11. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, di dalam kitab Nabi Yesaya itu sudah dinubuatkan. Apa berarti Tuhan itu datang pada saat zamannya Yesaya? Kan tidak. Tetapi supaya umat Tuhan itu selalu bersiap bahwa Tuhan itu akan datang. Dan mereka yang menjadi upah jerih payahnya itu bersama-sama dia. Ya. Dia itu seperti gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya. Ya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi sebagai gembala itu, Bapak Ibu Tuhan, kalau anak-anak domba itu di pangku, kalau induk-induk domba itu dituntun dengan hati-hati. Ya, bukan dengan kasar, bukan dengan seperti yang dikatakan di dalam suratan Petrus, gembala itu ya bekerja sebagai suatu pengabdian. Ya. Kita akan membaca Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya, Yudas ini yang mensitir nubuatan atau petunjuk atau prediksi ramalan yang diterima oleh Henoh. Bukan berarti pada zamannya Henoh Tuhan itu sudah datang. Ya, tetapi berita itu terus dikumandangkan setiap zaman, apalagi pada akhir zaman, supaya manusia itu memiliki rasa takut dan gentar bahwa suatu saat semua perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkan. Karena ia hendak menghakimi semua orang, menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena perbuatan yang fasik dan yang semua kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi itu didengung-dengungkan setiap zaman. Mungkin orang itu tidak sampai kepada kedatangan Tuhan, tetapi dia ada takut dan gentar untuk berbuat dosa. Jadi kalau dia sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, itu dalam kondisi baik-baik saja. Bapak yang kasih Tuhan. Lah, kita yang hidup pada akhir zaman, ya, yang memang dipersiapkan untuk sabat yang ke-70, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kita harus tahu persis apa yang harus kita kerjakan. Kita itu dipersiapkan sejak tahun 87 itu untuk menggenapi
Sabat yang ke-70 untuk melawat Israel. Sebab itu kalau saudara mendengarkan puji-pujian lagu yang diciptakan hambanya, ya sejak awal kita masih kencur di dalam kitab Wahyu, kita sudah dikasih petunjuk bahwa kita tuh akan melawat Israel. Sebagai zaitun liar dipakai untuk berkemurahan kepada zaitun asli yang sudah dipangkas itu, dipotong itu untuk dicangkokkan kembali. Itu tugas kita yang hidup pada akhir zaman. Oleh sebab itu, kalau kita sudah memahami cara kerjanya nubuatan, cara kerjanya firman Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan itu membingungkan manusia, ya, dengan pasal dan ayat. Namun demikian, Roh Kudus itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Sebab itu tadi saya katakan mekanisme atau urut-urutan dari Eksodus besar dan final itu pertama-tama Wahyu pasal 10 itu harus digenapi dahulu, ya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11. Mari dibaca, Pak Guntur. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, jadi mekanisme dari Eksodus besar dan final itu yang pertama Wahyu pasal 10 itu harus digenapi, ya. Jadi malaikat sang surya itu turun dari surga diselubungi awan. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan ayat 3 dan 4, saya akan bacakan lagi. Ya, ayat 3 dan 4. Dan ia berseru dengan suara nyaring. Ia itu siapa? Ya, ia malaikat sang surya tadi yang turun diselubungi awan. Ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan jangan engkau menuliskannya. Jadi ada hubungan hierarki yang sangat dekat antara tujuh guru dengan malaikat sang surya yang turun diselubungi awan dan lain-lain tadi. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ada hubungan hierarki yang sangat dekat antara malaikat sang surya dan tujuh guru.
Jadi kalau ada malaikat sang surya turun dari surga dan dia nanti berseru dengan suara nyaring seperti singa mengaum, harus ada 7 guru yang menyaut bicaranya. 4 dari Indonesia, 1 dari utara, 1 dari barat, 1 dari sini. Mereka tuh nanti akan menyaut. Karena memang ada hubungan hierarki yang sangat dekat. Bahkan 7 guru ini yang melahirkan. Ya. 7 guru ini yang melahirkan di dalam hierarki tubuh Kristus adalah malaikat sang surya. Malaikat sang surya itu melahirkan seperti yang diucapkan Rasul Paulus bahwa dia itu menderita sakit bersalin lagi untuk melahirkan jemaat. Suratan Tesalonika mengatakan seorang gembala, seorang hamba Tuhan itu seperti seorang bapak, seperti seorang ibu. Ya. Nah, jadi yang melahirkan ke-7 guru ini adalah malaikat sang surya. Malaikat sang surya itu harus tahu negaranya dari para guru. Kalau Indonesia yang 4 ya jelas kabeh dong. Wong Indonesia, kotanya ngendi ya tidak tahu. Bapak ngasih Tuhan. Nah, menjadi malaikat sang surya itu harus tahu negara dari guru. Terutama yang dari luar negeri. Neng Eropa ki manggone neng di. Bapak yang kasih Tuhan. Yang dari barat itu di mana? Yang dari sini itu tepatnya ya negara apa? Ya. Kemudian harus tahu kotanya. Kalau mau jadi malaikat sang surya itu harus tahu kota, negaranya, kotanya dari para guru, terutama yang dari luar negeri. Kemudian alamat rumahnya harus tahu. Bapak yang kasih Tuhan. Gerejanya, jumlah jemaatnya berapa, harus tahu. Organisasinya apa, harus tahu. Mereka bukan GKT. Ya. Gerejone apa? Jemaatnya piro? Ngerti, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kenal dengan istri dan anak-anak dari guru. Dari utara, dari barat, dan dari sini. Kemudian tahu juga umurnya mereka itu berapa. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Karena malaikat sang surya yang memberikan studi yang harus disampaikan oleh para guru tadi. Kamu sampaikan studi ini, kamu sampaikan studi ini, kamu sampaikan studi ini. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian hikmat marifatnya sudah sampai di mana? Menjadi malaikat sang surya itu tahu. Ya. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau mereka tuh guru, ya mestinya menerima mesabo yang utama. Kalau 70 ya ada mesabo untuk para penatua. Bapak yang kasih Tuhan. Kuncinya jumlahnya berapa? Ngerti malaikat sang surya. Jadi itu loh kedekatan hubungan antara malaikat sang surya dan 7 guru. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita baca Yesaya 49 ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Terima kasih. Ya. Jadi malaikat sang surya itu harus tahu persis seluk-beluk. Bapak yang kasih Tuhan yang dari utara, dari barat, dan yang dari Sinim. Kemudian 7 guru ini dididik untuk taat kepada malaikat sang surya, seperti malaikat sang surya taat full kepada Tuhan Yesus Kristus. Taat sampai mati. Taatnya tidak 50%. Pemberontakannya 50%, tidak. Tetapi taat sampai mati. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Taat sesuai hierarki. Kalau 7 guru, ya taat kepada malaikat sang surya. Kemudian malaikat sang surya taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi di dalam kitab Wahyu itu kita bicara hierarki, kita bicara tentang 7 guru. Ya.
Nah, ketika Wahyu pasal 10 itu digenapi, Bapak yang kasih Tuhan, maka 7 guru itu menyaut. 7 guru orang ngomong karupen dewe, tetapi apa yang dikatakan malaikat sang surya, dia menyaut. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Amos pasal 3. Ayat 7 sampai 8. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Ya, di sini dikatakan Tuhan itu tidak pernah ya melakukan sesuatu sebelum dinyatakan kepada hamba-hambanya. Apalagi kalau itu menyangkut hukuman murka Tuhan. Seperti ketika Tuhan mau menghukum Sodom Gomora, maka Tuhan turun sendiri datang kepada Abraham, membawa berkat untuk Abraham dan menunjukkan bahwa Sodom Gomora akan dihukum. Sehingga Abraham menaikkan syafaat untuk Lot dan keluarganya di sana. Ketika Tuhan mau menghukum Nineve, ya, maka Tuhan mengutuslah Nabi Yunus untuk bernubuat, sekalipun Nabi Yunus tadinya memberontak, ya. Namun akhirnya melalui proses kematian di dalam perutnya ikan, Bapak yang kasih Tuhan, Yunus itu mati, ya. Kemudian dibangkitkan di dalam perutnya ikan juga dan dimuntahkan di Nineve. Dia bernubuat, maka Nineve bertobat. 2 contoh, 2 saksi cukup. Nah, demikian juga pada akhir zaman, ketika Tuhan tidak melaksanakan penghakiman, maka Tuhan memerintahkan hambanya untuk bernubuat. Jadi singa telah mengaum, siapa yang tidak takut? Singa mengaum, artinya Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah menyampaikan firman, maka hambanya bernubuat. Sebab itu di dalam Wahyu pasal 10 ayat 11, dia harus bernubuat kepada banyak bangsa, suku, kaum, dan bahasa, dan raja. Bernubuat itu menyampaikan ramalan, menyampaikan prediksi tentang penghakiman yang akan segera dilaksanakan atas bumi. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, demikian juga 7 guru itu menyaut apa yang diterima oleh malaikat sang surya. Kita baca Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan, menerima upah maksudnya. Lah, 7 guru ini memiliki ketaatan kepada perintah firman Tuhan yang dikatakan di dalam Wahyu 10 ayat 3 tadi, ya. Malaikat Garuda itu berseru dengan suara nyaring seperti singa mengaum. Lah, kalau menurut Amos 3 ayat 78 itu Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan menghukum bumi, tidak akan melakukan penghakiman sebelum bumi itu diberitahu. Lah, diberitahunya kepada siapa? Kepada malaikat sang surya. Malaikat sang surya berbicara, ya. Seperti singa mengaum, 7 guru paham. Kemudian dia sampaikan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Kita akan baca Yehezkiel 11. Ayat 19 sampai 20. Ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan Kelihatannya makananmu. kok keliru ya. Yehezkiel 11
kalau sulit itu di situ sudah disiapkan ya, tinggal saudara noleh ke belakang. Kabur. 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 Ayat Itu 19. loh, belakang ini kan gede gitu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, ketika Israel itu diperbaharui, kalau sudah membaca ayat 14 di atasnya ya, janji pembaharuan Israel. Ya, ketika Israel itu diperbaharui, maka Tuhan itu memberikan hati yang lain, hati yang baru. Tuhan memberikan roh yang baru. Dengan hati yang baru, dengan roh yang baru itu, mereka itu yang tadinya hatinya keras, ya, sama Tuhan diberikan hati yang taat. Oleh sebab itu kalau kita berdoa, kita tidak usah terlalu banyak minta duit, ya. Ya perlulah minta uang, ya. Berkati hari ini secukupnya, seperti doa Bapa kami itu. Tetapi kita banyak berdoa minta diberikan roh yang baru, diberikan hati yang baru, diberikan hati yang taat. Karena nanti kalau sudah Wahyu 10 itu digenapi, kalau 7 guru itu tidak taat, dipecat. Apalagi penatua, apalagi 490, apalagi hierarki kedua. Kita harus belajar taat. Ya, taatnya seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan Tuhan Yesus itu sekalipun dia Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu, tetapi dia menjadi manusia dalam posisi yang paling hina, menjadi manusia batur. Apa yang kasih Tuhan? Manusia hamba, manusia bulos, manusia budak rodi yang harus taat sampai mati di kayu salib. Nah, demikian juga ketaatannya hierarki itu harus diasah. Jangan sampai nanti Wahyu 10 digenapi kita tidak taat. Apa yang kasih Tuhan? 7 guru aja harus taat. Ya. Harus taat, kalau tidak taat itu bukan 7 guru. Ya. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu detik-detik terakhir menyongsong 7 tahun kedua ini kita banyak berdoa supaya mendapatkan anugerah. Roh kita diperbaharui, hati kita diperbaharui. Diberikan roh yang taat. Hati degil, kepala batu. Seperti Yeskiel awal itu ya, orang Israel itu berkepala batu. Ya. Tenggar, tengkuk. Bapak yang kasih Tuhan itu disingkirkan. Kalau semuanya baik-baik saja, orang tampak taat. Tapi pada saat perintah diberikan, Bapak yang kasih Tuhan, dan perintah itu berat, dan perintah itu mengandung proses, maka akan tampak manusia itu teruji atau tidak. Kalau sedang baik-baik, sedang pembagian berkat, ya semuanya tampak baik-baik saja. Tapi manakala perintah itu diberikan, teguran itu disampaikan, dan itu mengandung proses, seolah-olah membuat kita itu ya ditelanjangi, seperti Roma pasal 8, membuat kita itu seperti ditindas, dianiaya, disiksa, ada ancaman pedang, ada ancaman bahaya, terancam maut sepanjang waktu, menjadi domba-domba sembelihan. Nah, barulah tampak kita ini tegar tengkuk, keras kepala, berkepala batu, atau lemah lembut. Ciri, ya salah satu ciri kalau kita itu sudah punya buah-buah Roh Kudus. Oleh sebab itu saya anjurkan kita berdoa seperti Yeskiel pasal yang ke 11 ayat 19 sampai 20 ini memohon. Kalau surat Petrus mengatakan kita berdoa memohon supaya diberikan hati nurani yang baik. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Mengapa? Dikatakan malaikat sang surya itu seperti singa mengaum. Kalau Amos 3 ayat 7-8, Tuhan tidak melakukan sesuatu.
Tuhan hendak melakukan sesuatu, maka singa mengaum, hambanya harus bernubuat. Kita baca Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, jadi suara nyaring yang diucapkan oleh malaikat yang terbang di tengah langit yang membawa Injil kekal tadi adalah perintah supaya semua umat manusia itu takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi seisinya. Itulah firman Allah. Firman Allah telah menjadi daging, dalam wujudnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 1 dan seterusnya. Kami kasih Tuhan, karena apa? Telah tiba saat penghakimannya. Jadi berita ini diberitakan awal-awal. Ya, telah tiba saat penghakimannya. Jadi sebagai hierarki, Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita tuh dong tenan hierarki, maka hierarki itu harus belajar taat. Ya, 490 taat kepada yang 70 taat kepada yang 7 taat kepada yang 1. Tuhan malaikat sang surya taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun taatnya harus sampai mati. Matinya tuh bukan mati seperti yang dialami manusia kebanyakan. Matinya itu mati ada surat perjanjian. Bapak yang kasih Tuhan. Ada surat perjanjian, ya. Kita akan melihat 1 Korintus pasal 11. Kita baca ayat 3 mulai. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Nah, ini tentang hierarki. Ya, jadi hierarki sesuai dengan 1 Korintus pasal 11 itu, kepalanya perempuan itu laki-laki, kepalanya laki-laki itu Tuhan Yesus, kepalanya Tuhan Yesus itu Allah Bapa. Ya, kemudian bicara soal tudung, ya, rambut maupun penutup. Bapak Yesus Tuhan, maka di gereja di Timur Tengah sana, ya, masih ada yang memakai kebiasaan seperti ini, pakai tudung, tapi seperti kain yang
berenda begitu. Ya Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian di sini dikatakan ya, tunduk taat itu, perempuan itu tunduk taat kepada laki-laki. Nah, laki-laki bukan tunduk taat kepada istrinya, bukan. Tapi laki-laki itu tunduk taat kepada Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Kemudian Rasul Paulus berbicara juga bahwa perempuan itu berasal dari laki-laki. Seperti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Kemudian Tuhan dagingnya itu juga diambil, Tuhan dibentuk jadi perempuan. Namun demikian di sini dikatakan ya, ayat 11, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki. Itu dulu di Taman Eden. Demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Sekarang semua laki-laki itu dilahirkan oleh perempuan, katanya Rasul Paulus ya. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Tidak usah berbantah-bantah, tidak usah bertengkar tentang apapun juga. Di sini tentang rambut, karena jemaat Allah itu tidak punya kebiasaan untuk berbantah-bantah, bertengkar. Kalau kamu punya pendirian, kamu boleh makan daging, ya makanlah. Tidak usah menghina yang tidak makan. Kalau kamu makan sayur-sayuran saja, tidak makan daging, makanlah. Tidak usah menghina yang tidak makan sayur. Roma pasal 14 mengatakan demikian, semuanya itu diterima. Dan tidak usah mempercakapkan pendapatnya tiap-tiap orang yang menimbulkan perbantahan. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kita baca juga 1 Korintus pasal 14 ayat 35. 1 Korintus 14 ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, peraturan untuk pertemuan jemaat pada gereja hujan awal, itu ada peraturan bahwa kalau seorang istri itu dong ingin menanyakan sesuatu, dia tidak boleh berbantah-bantah di gereja, ngacung terus nanti tengkar. Ya, tapi di sini katakan ya, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Bapak yang kasih Tuhan, ini aturan firman Tuhan. Kan tadi ada undo uso, ada hierarki, perempuan kepalanya laki-laki, laki-laki kepalanya Kristus, Kristus kepalanya Bapa. Jadi tidak kemudian langsung tanya sama Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan itu terlalu sok-sokan. Bapak yang kasih Tuhan, bertanya itu kepada suaminya, kepada atasannya. Tapi kalau umpamanya terjadi masalah berat di dalam nikah, di dalam rumah tangga, kemudian suaminya tidak bisa mengatasi, ya istri itu datang kepada Tuhan di dalam doa, memohon pengadilan Tuhan. Ya, supaya Tuhan berbicara kepada suaminya dan Tuhan juga berbicara kepada istrinya sehingga semuanya dilembutkan hatinya dan terjadi pendamaian. Itu hierarki ya. Ada hierarki di dalam nikah, ada hierarki di dalam hubungan jemaat. Kemudian ada hierarki di dalam pembangunan tubuh Kristus ya. Kemudian setelah kita memahami mekanisme ini, Bapak yang kasih Tuhan, maka yang memimpin eksodus besar dan final ya, itu pertama-tama adalah anak domba Allah. Kita baca Wahyu pasal 14. Kita baca ayat yang ke-4. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya, 144.000 orang
itu adalah orang yang keluar dari Eksodus, ya, orang yang keluar dari bumi melalui Eksodus besar dan final, ya, jumlahnya 144.000 itu angka Paskah. Mereka itu mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Tapi yang kasih Tuhan, ini pemimpin dari Eksodus besar dan final. Kemudian pemimpin yang kedua, ya, wakil itu ya malaikat sang surya yang nanti turun di dalam Wahyu pasal yang ke-10. Tadi sudah kita baca Wahyu pasal 10 ayat 11. Ya, malaikat sang surya dan 7 guru itu masih harus bernubuat, menyampaikan ramalan, menyampaikan prediksi tentang saat penghakimannya sudah tiba. Wahyu 14 ayat 6-7 tadi yang sudah kita baca. Ya, itu harus bernubuat lagi, menyampaikan prediksi, menyampaikan ramalan. Ramalannya siapa? Ramalannya dari Tuhan Yesus Kristus. Itu kan istilah saja. Ya, tapi kalau dalam Alkitab itu artinya nubuat. Tetapi kalau saudara cari di dalam bahasa Yunaninya itu menunjuk kepada prediksi. Prediksi itu kalau kita lihat dari KBBI lagi itu menunjuk kepada ramalan. Ya, harus menyampaikan prediksi tentang saat penghakimannya sudah tiba tadi kepada banyak suku, kaum, bangsa dan bahasa dan raja. Apa yang kasih Tuhan. Jadi ya demikianlah intro dari mekanisme Eksodus besar dan final. Ini baru awalnya. Nanti kita akan mendengar lebih lanjut, Bapak yang kasih Tuhan, lebih lengkap dan lebih detail, sehingga saudara bisa memahami, saudara bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Banyak berdoa supaya diberkati dengan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat. Segala sisa-sisa kedegilan, tegar tengkuk, kepala batu itu disingkirkan. Bapak yang kasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian Yesaya 5:2-3.